Nah, kita bisa dibilang inkubator, iya. Kita sebagai wadah untuk penghubung lah ya. Penghubung teman-teman yang mau belajar berproses dengan program atau dengan stakeholder yang lain. Kemarin kita juga ngeranin itu namanya social media bootcamp. Teman-teman yang pengen belajar tentang copywriting, ngelola sosmed itu gimana, nge-branding barang produknya itu gimana, sampai ke foto. Fondasinya itu di foundernya, Mas. Malang itu punya potensi. Sebenarnya udah mulai supportnya udah mulai nih, Mas. Kayak kemarin kita juga untuk teman-teman entrepreneur. Kemarin community di apa ya? Di Malang itu kan ada entrepreneur, ada komunitasnya, ada startup. Semangatnya mereka nggak sia-sia. Mereka bikin startup, iya kan nggak harus lari keluar Malang, tapi mereka bisa berkarya, berproses, berprestasi, achieve, bawa nama Malang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai nih jawabannya sampai mari. Oke, masih di Malang Good Work, podcastnya teman-teman industri kreatif Kota Malang. Hari ini kita ngobrol seru, temanya Creative Hub atau teman-teman yang sedang membuat sebuah gerakan yang keren. Ada yang menyebut ini co-working space, creative hub, kolaborasi, partner, sebuah kolas. Pokoknya kok mari ini ngobrol. Saya Leo Tani Maju ditemani Mas Bono. Kon jenis lengkap siapa kon? Indra Firman. Mas Indra Firman. Lah apa kon dijuluk Bono? Karena apa ya? Masa dibahas, Bon? Ingin bahas ya nih. Oke, kita punya narasumber Mas Wahyudi Ngalup.co. Wah, thank you, Mas. Keren. Aku ngefan karo Ngalup iki. Enggak ngefan karo Mas Mbak Andin lho, Ngalup. Oke, siap. Berarti nek ngefan Ngalup iku, Bon, kon tak kaneni. Yo seneng mbek sing nang jero nih. Termasuk Mas Wahyudi, Mbak Andi ini. Oke, siap. Sampai no salamku. Siap Mas. Oke. Ngalup itu keren. Secara nama keren. Sebenarnya aku terinspirasi atau seneng itu karena punya nama yang sudah khas ya. Berkarakter lah. Ketika ngomong Malang, apa yang paling dekat dengan Malang ya salah satu istilah atau bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Bahasa walian dan sebagainya, lalu muncul nama dalam sebuah brand atau sebuah perusahaan atau apapun itu dengan menggunakan istilah bahasa sehari-hari teman-teman Malang itu keren bagi saya. Apa spiritnya? Ngalup ya Mas ya. Ceritanya Mas. Oke, Ngalup. Latar belakangnya. Ngalup sebenarnya ngalup kan itu dari bahasa Malang kan Mas ya, walian dari pulang kan. Siap. Sebenarnya ngalup itu kita filosofinya gini Mas. Kita yang berproses. Kita yang dapat manfaat di ngalup. Suatu saat kan pasti berterbang ini Mas. Oke. Sukses di tempat yang lain misalnya. Ketika gitu, sukses Mas. dia pasti akan berada di tempat. Ya, betul gitu Mas. Jadi kita pengennya harapan kita mereka ketika sukses balik-balik ke Malang ngalup ngasih manfaat lagi. Oke. Ini sing gak tak tangkep. Penjelasannya Mas Wahyudi. Mas Wahyudi ini partnership manager Ngalup.co. Aku menangkap sih mungkin ya seperti yang terjadi di teman-teman industri lain itu kan banyak sekali ya yang ketika keluar dia sukses. Lalu akhirnya dia menemukan kembali bahwa ya apa ketoke nyaman iku nek aku balik nang nggenku meneh. Betul Mas. Mungkin spiritnya seperti itu. Tapi lebih di apa ini? Sempitkan lagi dengan visinya Ngalup bahwa ketika kamu tercetak di sini misalnya, kamu sukses, ya harapanmu harus memberi sesuatu lagi di sini. Kasih manfaat. Oke. Nah, ini itu aku kondisi luar biasa. Aku anjir gak keliru. Bahwa Ngalup ini luar biasa. Tak delok
Kon sabar, ojo takut dhisik. Kalau dari segi ini Mas Wahyudi ya, kalau aku lihat table of content ini kan memang luar biasa teman-teman ini punya satu spirit yang luar biasa. Apalagi ketika aku mau coy mah ya rada apa jenenge rada ndredeg. Soalnya guru mangan. Apa ya? Iki keren gitu loh. Bahwa peran Ngalup itu sebagai wadah pembangun ekosistem di Indonesia. Betul Mas. Membangun ekosistem ini enggak gampang. Ini sesuatu yang besar lah karena kan ekosistem itu kan terdiri dari berbagai unsur. Betul Mas. Banyak. Unsur yang kita jadikan satu lalu muncul sebuah spirit bersama akhirnya dadi kan gitu. Lah wong sing cita-cita iki mesti nggak banyak orang yang punya keinginan besar yang diikuti dengan peran serta sing susah. Bagi saya ini susah, tapi ketika ini dilakukan oleh teman-teman Ngalup itu patut diberikan satu aplaus gitu. Thank you Mas. Iki inspirasi ini tekonti Mas itu. Oh. Kenapa muncul visi yang seperti yang saya baca itu? Bagi saya, kenapa muncul visi yang keren seperti ini? Itu kira-kira ya boleh cerita lebih ke spirit yang Ngalup dulu Mas ya. Spirit yang Ngalup itu ada kan kolektif nih Mas. Kolektif. Okay. Nah, kita mengumpulkan nih teman-teman siapa yang mau berproses belajar. Habis itu mengkoneksikan mereka dan ketemu Mas ya. Nah, terhubung satu sama lain, ngobrol. Habis itu sehingga timbul kolaborasi. Makanya kolektif, konektif, kolaboratif. Kolektif, mengumpulkan mengumpulkan, mengkoneksikan, menghubungkan sehingga timbul kolaborasi, entah mereka itu dari tim, entah mereka dari tim partner bisnis, entah mereka dapat belajar bareng, sharing bareng kayak gitu. Nah itu sebenarnya kan misi itu sama, kita mengkoneksikan lewat program sama lewat tempat Mas. Lewat dua ini berarti ya? Lewat dua cara atau dua strategi. Sebenarnya itu Mas, dari tempat mereka bisa berjaring bareng dulu sebelum pandemi kan event offline masih enak nih Mas, mereka rame-rame. Nah itu kan satu sama lain bisa kenal. Oh ternyata aku sama-sama nih sepassion. Nah ketemu teman yang circle lah Mas ya. Itu habis itu ke program yang misal program untuk startup, program entrepreneur yang mereka belum kenal sama lain, satu sama lain. Habis itu mereka terhubung dalam program itu, ternyata mereka ada teman untuk belajar dan berproses. Gitu Mas. Siap. Berarti kalau kita bicara salah satu strategi misalnya punya ruang strategis secara fisik, misalnya ada tempat gitu. Ya. Berarti teman-teman Ngalup ini bentuk fasilitasnya itu apa? Iya pasti ono apa sih nang Ngalup? Oh, di Ngalup itu Mas, yang pasti untuk yang space nih Mas ya. Space itu ada private space. Mungkin office lah. Nah, kayak satu ruangan itu biasanya ada lah perusahaan startup biasanya kalau nyewa ruangan itu ruang privat. Nah, privat, nggak pengen campur sama yang lain. Diganggu oleh manusia-manusia. Satu ruangan, terus buat satu instansi nih Mas ya. Ada yang konsepnya dedicated atau sharing lah Mas. Biar satu sama lain itu kadang mereka terkoneksi lah, ngobrol bareng. Nah, habis itu juga ada ruangan itu event Mas, buat event space, event hall sama meeting room. Nah, itu bedanya di kapasitas. Siap. Kalau itu produknya lebih ke tempat. Ruang meeting itu mungkin kapasitasnya lebih besar, lebih kecil Mas kalau ruang meeting room kita. Kalau event hall sorry. Kalau event hall besar mungkin kapasitas bisa 50. Ya, atau 50 lah Mas. Kalau yang meeting room itu kalau privat mungkin ya arek loro. Kalau privat 5 Mas, 5 maksimal. Maksimal 5. Itu. Bon, timbang aku sing takok kabeh engko awakmu bingung. Takok dhisik. Ya. Ayo Mas. Mas, Ngalup itu kan untuk kelebihan kan sudah banyak sekali. Nah, saya ini mau tanya, kekurangan Ngalup itu apa? Kelemahannya dari segi apa? Jadi, umpama kelemahannya sektor A, apa yang harus diperbaiki?
biar bisa secara ekosistem gitu ya. Ekosistem. Kalau kelemahan ini Mas ya, ini kalau dari ekosistem di Malang ini kita sebenarnya pengen Mas. Misal ya, kalian itu biasanya hubungan sama startup nih, program-program startupnya. Dari Ngalup sendiri tuh pengen ada startup dari Malang nih Mas. Kalau dibilang kan, misal Malang punya startup berapa banyak, cuman yang bagus, yang keren itu kita pengen jaring itu Mas. Nah itu yang kurang kita belum bisa ngedevelop, tapi dalam artian kita mau ini dalam rangka lah menuju ke situ Mas. Misal dari program yang sebelumnya kayak programnya 1000 Startup Digital itu kan bentuk kan Mas, bentuk ekosistem startup. Habis terbentuk, what next-nya mau ngapain nih Mas? Nah, akhirnya kita nyari nih partner, nyari teman di venture capital, investornya. At least mereka itu biar belajar dulu lah gimana kayak ekosistem di startup di sana itu gimana sebelum mereka dapat invest, dapat funding gitu loh. Sebenarnya yang kekurangan kita itu sih Mas, kita belum bisa bawa nama beberapa nama di Malang, startup di Malang terutama ini Mas, untuk mereka itu jadi startup entah itu nanti dari unicorn lah kayak gitu loh Mas. Itu sih Mas. Selama ini itu kekurangan kita. Jadi beberapa event kita emang mencetak. Itu karena nggak ada apa karena apa ya? Mereka masih berjarak atau ya kok kira-kira? Yang pasti betul Mas berjarak. Itu sebenarnya bukan dari Ngalup sendiri. Ternyata aku juga discuss sama orang konsultan, misalnya Visi juga. Betul Mas Jara. Kita belum satu. Benar. Ini yang tak sayangkan ya. Maksudnya begini, ketika teman-teman Ngalup misalnya membuka diri ya, membuka ruang atau membuka satu mencoba membuka diri memberikan sesuatu kepada teman-teman, tapi justru tidak ditangkap secara antusias ya. Akhirnya di situ ada yang disayangkan saja. Kenapa harus terjadi seperti itu? Karena kalau berbicara, misalnya ngomong arek-arek sing bois, sing duwe keinginan untuk melakukan sesuatu atau membangun sebuah usaha, itu gak orang Malang. Betul Mas. Gudangnya Thailand. Cuman kenapa harus tidak seperti ini? Barangkali mungkin yang perlu korupsi diberantas. Yang perlu dihilangkan skat itu tadi, bahwa jangan khawatir suara lebih keras. Jangan khawatir bahwa teman-teman Ngalup.co ini secara tulus ikhlas tetap buka kok Mas. Itu spirit itu kudu ditangkap peluangnya secara menarik dan antusias begitu. Akhirnya apa yang ditanyakan Bono tadi memang ini menjadi baril lah Mas ya. Iya. Jadi baril untuk saat ini. Tanya ngono. Apa kok ngono itu? Bener kan Bono? Iya. Terus kamu mana Bon? Aku tak mau jadi Bon. Gantian. Kalau dari keunggulan Ngalup dari startup lainnya ada Mas? Kalau Ngalup itu kan lebih ke wadah Mas. Wadah kita bisa dibilang inkubator iya. Kita sebagai wadah untuk penghubung lah ya. Penghubung teman-teman yang mau belajar berproses dengan program atau dengan stakeholder yang lain. Kalau keunggulan kita lebih ke itu Mas, network Mas. Jaringan betul. Karena jaringan itu modal sih Mas. Kita mau bangun startup kalau nggak ada jaringan startup, ekosistem startup kita nggak bisa sharing. Kalau nggak ada jaringan untuk investor kita nggak bisa dapat funding. Kalau nggak ada jaringan untuk mentor kita nggak dapat konsultan nih Mas, konsultasi gitu Mas. Lebih kalau Ngalup itu sebenarnya bisa dibilang Ngalup itu bukan brandnya sebenarnya Mas ya. Apa yang di dalamnya sebenarnya. Bisa timnya juga, bisa dari budaya kerjanya juga, bisa dari programnya juga. Sebenarnya kalau Ngalup dibilang brand, iya brand, tapi bukan sepenuhnya brand itu yang bawa Ngalup sekarang. Nah, itu yang kebetulan teman-teman di Coworking Indonesia, kita kan tergabung di Coworking Indonesia, asosiasi itu Mas ya. Itu Ngalup itu kadang kreatif sih Mas ya. Itu sih yang jadi nilai plusnya Ngalup itu sama mereka juga memandangnya anak Malang ini kreatif. Nah ini justru kemarin juga aku nanya ke ini Mas, salah satu CEO-nya startup. Mereka emang ada rencana ke Malang loh Mas, nyari talent. Oh iya.
Malang itu terkenal talentnya di desain sama program. Bahkan ke Malang. IT juga ya. Betul, IT sama graphic design Mas. Game, Nah, animasi. salah satu game developer juga yang kemarin Mas ke Malang mau nyari talent. Nah itu sebenarnya kan Malang itu potensi Mas. Betul, benar. Potensi tapi itu Mas ya, apa namanya, jarang dilihat ya Mas, sayangnya seperti itu. Nah itu Mas. Ya itu gimana Mas kalau sama membaca situasi seperti itu? Ini ya kalau jarang dilihat ya Mas ya, ini ya perlu nih ada wadah nih. Kita misal ya Mas ya, komunitas atau ekosistem di Malang ini gabung jadi satu nih. Kita ngumpul di mana? Game sama aplikasi misal desain ya. Ayo kita bareng-bareng bawa ininya. Bawa misal kolaborasi bikin event bareng, entah itu festival, entah itu apa yang berhubungan di situ, kita bawa nama bareng, nama Malang lah gitu Mas. Ekosistem tadi dikumpulin jadi satu. Itu sih Mas, itu menjadi solusi sih nanti ya, kalau dari kitanya sendiri. Di Ngalup itu ada berapa itu Mas? Dalamnya ada berapa program? Yang Kalau- unggulan apa? Oke Mas, kalau unggulan, sebenarnya kita bedakan dari sektornya Mas, jenisnya ya. Kalau startup itu ada yang baru ini WhatsApp startup Mas. Itu lebih ke sesi intimate talk Mas, sharing session lah Mas. Misal startup yang baru bangun di Malang atau di sekitar Malang, sama pelaku startup yang udah jadi nih Mas. Jadi mereka bisa nanya problemnya mereka apa, misal minta advice, pendapat, itu buat startup Mas. Jadi sesi sharingnya itu lebih kerasa Mas, daripada kita bikin webinar yang akhirnya materi Q&A. Kalau ini langsung nih, apa yang kamu pengen tanyakan langsung ke orang yang udah berpengalaman. Kalau yang entrepreneur, sejalan dengan perkembangan sekarang ini kan lagi keadaan kondisi lagi low touch lah Mas ya, low touch ekonomi lah, bisa mungkin nggak kontak fisik lah Mas ya, nggak ketemu wong gitu loh Mas ya. Nah akhirnya apa yang bisa di boost nih untuk sekarang ini kan sosmed Mas. Nah sosmed ini kemarin kita juga ngeranin itu namanya social media bootcamp. Teman-teman yang pengen belajar tentang copywriting, ngelola sosmed itu gimana, nge-branding barang produknya itu gimana, sampai ke foto, visual itu di sosial media bootcamp. Selain ada workshop, ada pendampingan. Itu Mas, jadi program. Sekarang kalau dari program internalnya Ngalup ya Mas ya. Kalau dari luar mungkin ya beberapa program dari nasional lah Mas, dari Jakarta, dari kementerian juga. Berarti program yang dijalankan Ngalup itu kan nggak selalu muncul dari internal ya, artinya bisa juga peluangnya menangkap program luar untuk dikelola menjadi lebih menarik secara mungkin secara visi yang sama, akhirnya bisa dijalankan oleh teman-teman Ngalup gitu ya. Itu lebih pengumuman, misalnya kayak lomba bisnis, ide bisnis. Oke. Nah itu kan kita sering nih ngadain workshop tentang gimana sih bangun bisnis, BMC-nya gimana. Nah mereka itu ada wadah nih, kamu coba ikut di kompetisi itu. Nah habis itu teman-teman yang suka startup nih, pengen belajar startup, ada program, kita mengkoneksikan itu sih Mas, menghubungkan. Nah gitu Mas. Ini tak dulu kan cukup luas sekali jangkauan Ngalup itu. Saya nggak tahu, kalau saya berbicara Ngalup itu kan identik dengan Malang, kota Malang. Cuman secara skup jangkauan kerja atau apa yang akan dilakukan oleh teman-teman ini sebenarnya lebih ke nasional, lebih ke jangkauan dari Ngalup sekarang nasional sih yang pasti Mas. Karena kan juga sekarang akses kan mudah kan. Event pun online kan Mas ya. Mungkin itu dampak positifnya pandemi lah Mas kan. Di samping kita kemarin juga lebih ke gimana adaptasi, ada dampak positifnya, kita bisa diakses dari manapun gitu Mas. Skop jangkauannya, ekosistemnya bisa dijangkau nggak hanya Malang, luar Malang. Kenapa? Biar sama-sama belajar nih Mas. Malang bisa belajar dari luar bisa tahu Malang itu apa sih. Gitu Mas. Iya. Berarti berapa tahun ya? 2017 Mas kita. 2017, 2018, 19, 20, 5
Empatan. Mas. Ya, 2017 kita berdiri awal dulu Mas. April. Oh ya. 4. Tapi sudah cukup keren loh Mas Wahyudi. Kalau kita lihat ini ya, apa yang muncul di profil teman-teman itu kan ketika baca program gerak karya mula, terus for startup, backup. ya, startup weekend, terus bersama RKB, bersama termasuk yang apa di gerakan 1000 startup digital, itu artinya kan memang di sini banyak sekali yang sudah dilakukan oleh teman-teman Ngalup terkait apa yang saya baca di awal tadi ya, membangun ekosistem. Betul. Ekosistem builder lah Mas. Iya. Gambarannya ya Pak. Kalau di persentase, visi yang tercapai. Oh, kalau ekosistem Mas ya. Kalau ekosistem jadi Mas ya. Kalau tercapainya, iya kita lagi bangun ke sana, cuman belum secara full nih Mas. Iya, kalau secara full aku yakin proses 80 lah. Karena kenapa? Kita belum dapat tadi Mas. Nama-nama kita belum dapat nama Malang. Startup dari Malang dapat funding sekian. Itu kan itu goalnya di situ ya. Itu loh Mas. Kita pengennya itu Mas. Pengen teman-teman Malang itu punya semangatnya mereka nggak sia-sia. Mereka bikin startup, iya kan nggak harus lari keluar Malang. Tapi mereka bisa berkarya, berproses, berprestasi, achieve, bawa nama Malang juga. Secara kuantitas mungkin banyak yang betul. Tapi secara kualitas itu yang kita lagi cari Mas. Itu yang lagi benar-benar dikejar ya. Betul. Kira-kira untuk sampai ke situ apa ya gambaran sekarang Mas ya, supaya juga ini ditangkap peluangnya oleh teman-teman startup. Kalau gambaran untuk menuju itu Suara ini lagi nyari nih Mas, kita lagi engage sama mereka nih sebenarnya. Dengan cara apa Mas? Dengan cara kita sering komunikasi sama mereka. Kamu dapat startup A misalnya, progresnya sampai mana, kendalanya di apa, ayo tak bantu, kamu butuh apa, oh butuh mentor di bidang apa. Supaya itu udah Mas sekitar hampir 20-an lah Mas jalan di Malang ini. Kita tahu namanya, ada 20 startup dan kita mantau nih progresnya gimana. Nah habis itu kita nyarikan, at least mimpi kita, progresnya kita 2022 nanti adalah sampai di funding lah Mas. At least seri A dulu lah Mas, yang seri A dulu gitu. Tapi banyak nggak ketika itu sudah dijalankan nek bahasa Jawa ini ngelogro. Oh turun lah antusiasnya Mas. Iya. Turun antusiasnya. Kendul. Lalu mereteli, lalu apakah memang kondisinya seperti itu ataukah teman-teman ini sing di awal tadi saya bahas berjarak itu ya. Gak usah aku tak anu dhewe tak coro bahasa lainnya adalah aku bisa ekstrimnya aku nggak percaya karo Ngalup, bisa ekstrimnya aku bentak melaku dhewe aku atau apa yang kondisi yang terjadi sehingga kalau sekarang Mas ya sekarang lebih ke itu tim sih Mas. Karena ya startup itu kan biasanya kan apa ya kalau bootstrapping itu kan modal dhewe kan Mas. Nah itu kan ya balik lagi kan ke mindset orang lebih ke aku butuh duit. Kok kerja aja nggak dapat duit gitu loh Mas. Nah, itu juga yang bikin jadi masalah utama itu mereka lebih ke situ Mas. Timnya tiba-tiba hilang. Oke. Gitu. Berarti memang apa ya? Nggak bisa serta-merta di ini ya, hire oleh teman-teman nggak sesederhana itu yang dikerjakan oleh teman-teman Ngalup kan ya? Itu Mas. Iki nih wis jerone iki semangat ya, gitu. Bener. Sama ini kayak semangat dok karo aku ini butuh duit cash. Itu sama kayak iya, sama kayak aku mending tak kerja sing real, sektor real, dodolan gorengan. Itu masalah utama Mas. Iki masalah utama dan sangat mendasar ya. Gimana ya? Aku mencoba menyelami, merasakan bahwa itu nggak gampang. Itu sesuatu yang sulit dan bisa jadi akan berdampak pada teman-teman yang punya spirit keren ini akan apa ya? Luntur lah Mas. Mengalami satu gejolak yang luar biasa. Kok tiba yang ngel ngene ya apa caranya ini. Tapi harusnya ada yang
bisa diperjuangkan kan begitu tuh. Iya Mas. Optimisnya. Kalau segi itu makanya kalau aku ngobrol sama venture capital, hal pertama indikator untuk mereka invest itu mindset foundernya Mas. Mindsetnya ya. Betul. Mindset. Jadi fondasinya itu di foundernya Mas. Dia itu kuat dulu Mas. Harus punya mental ngotot mungkin ya. Betul. Jangan nyerah. Intinya gini Mas ya. Startup itu semuanya siklusnya gitu Mas. Contoh Gojek dulu kan sempat pro kontra kan Mas. Nggak segampang itu bisa nanti jadi dekakon, unicorn gitu Mas ya startup itu. Sama, itu harus gemblang dulu sebenarnya. Mentalnya dulu ini Mas. Sebenarnya kamu bangun startup, kalau startup mindset ya harus berdarah-darah dulu. Saya punya yang sudah settle dan akhirnya yang low pro itu punya saya teman dekat saya, bahkan murid saya. Dan akhirnya hilang ditelan bumi sekarang. Padahal dia sudah naik diundang hitam putih dan sebagainya, mungkin tahu itu sudah cukup dianggap keren secara nasional. Bayangkan sudah ke hitam putih kemana saja itu, tapi hilang sekarang ditelan air karena mental itunya nggak ada. Betul. Sektor realnya yang lebih lebih logis, menguasai lah ya Mas, menguasai mindsetnya lah. Betul Mas, itu yang sebenarnya perlu digembleng lagi. Aku pengen ngerti dalam program Ngalu ketika kita mencoba mereteli, mencoba memilah-milah kasus ya. Akhirnya muncul kasus itu urgent. Kasus bagian ini tadi mental petarungnya ini perlu digembleng sedemikian rupa. Pada akhirnya ada pengkhususan program yang akan mengarah ke situ atau gimana? Iya Mas, yang Mas tadi kalau di startup namanya Wasa Startup itu kita emang nggak hanya dari Malang aja itu Mas. Dari startup luar kenapa? Band ini Mas, tarung dulu mentalnya. Biar ada. Tarung dulu. Oh ya, startup dari Jakarta mereka dari segi mental kuat, dari segi pengetahuan knowledge kuat. At least tarungkan dulu Mas. Sudah segitu. Nah intinya mereka tahu, oh Jakarta kayak gitu standarnya. Malang, nah sekarang kita nih Jakarta gitu, bukan berarti kalian nggak lebih nggak lebih bagus ya. Sama-sama punya kesempatan, tinggal larinya kalian. Teman-teman ini harus cepat nih. Oke, itu kalau dipertemukan, bentuk pertemuan itu akhirnya apa yang terjadi? Lebih satu Mas, mereka sharing. Mungkin problemnya di Malang pernah dilakukan, dialami problem Jakarta. Mereka berusaha. Nah itu mereka timbul, makanya kadang kita tanpa sadar emang kita mancing sih Mas. Nah dari situ mereka itu terhubung, terkoneksi, bisa sharing. Siap. Nah jadi bisa tukar pendapat. Intinya mereka yang di Jakarta pun mentalnya kuat, mereka juga pernah ngedon Mas. Pernah logo lah Mas. Pernah delosor. Nah pernah udah ngesot lah Mas ya. Tapi mereka sampai sekarang masih berdiri, masih lengkap timnya, dan mereka masih semangat karena kenapa? Nah itu yang pengen kita deliver nih ke teman-teman. Oke, iya. Menarik itu. Karena aku yakin bahwa iklim di Malang itu akan sangat berbeda dengan iklim daerah lain ya. Terutama ketika kita bilang Jakarta, Bandung misalnya, Jogja, Malang, Surabaya, Bali misalnya, kota-kota itu kan. Ketika dalam satu gerak rel yang sama ya, sama-sama membangun sesuatu, sama-sama menjadi startup, lalu di situ banyak sekali dipertemukan problem-problem yang pada akhirnya orang bisa belajar, orang bisa menemukan pelajaran. Loh aku tiba ingin itu malah izin aku ingin itu terus mundur. Artinya itu harus wajib dilakukan. Mungkin setelah itu ya masing-masing kan kembali ke ini ya, kepada pelaku ya. Tapi paling tidak ketika tahapan itu sudah terjadi dilakukan, banyak harapan yang muncul kembali. Betul Mas. Yang akhirnya amunisi itu terisi lagi dan siap tempur lagi nih Mas. Siap tempur lagi.
siap bersaing lagi ya dengan salah-salah yang lain gitu. Itu Mas. Berarti sampai hari ini tercatat bahwa dari Malang belum sudah atau baru satu atau ya pokoknya di sini sing sampai. Oke. Ada. Cuman kita missnya di tracknya. Mereka ini, ya, tracking dalam artian mereka tiba-tiba oh ternyata mereka menang kompetisi ini. Oh, Nah, kehilangan trackingnya itu Mas. Oke, Karena ya. mungkin kita nggak komunikasi nih, maintenance mereka. Iya. Sama mungkin mereka tiba-tiba di hire startup ini. Startupnya Tiba-tiba protol sudah gitu. Hilang dengan startupnya udah yang exit lain. lah Mas. Exit gitu. Tiba-tiba di hire. Tiba-tiba tahunnya udah di startup si A gitu loh Mas ya. Kayak gitu kebanyakan itu Mas. Tapi kan mereka berhasil. Cuman Tapi keberhasilan individual dia, Mas. Oke. Secara personal Ya, tadi. di onca ilahi ya. Secara personal, mereka berhasil secara personal, bukan Iya, tim. kadang personal, kadang timnya. Atau kalau tim lah misalnya. Nah, tim. Misalnya tim ini berhasil, tapi ternyata kita tidak bisa atau tiba-tiba dia berhasil ketika kita kehilangan akses misalnya. Iya. Loh, kok ada itu baik ya menang ya lagi ini wis katakanlah jangka waktu berapa 1 tahun apa apa ini kan bagi mereka itu kan berhasil. Bagi teman-teman Ngalup ini menjadi sesuatu yang disayangkan atau bisa jadi berhasil atau kurang berhasil atau apa karena ada sisi yang menurut Mas Wahyudi apa yang membuat Lebih tadi Mas ya. Ya, gap itu bisa jadi Mas barrier. Mungkin mereka kita engagementnya satu sama lain itu kurang. Oh, nggak sering komunikasi. Nah, buktinya ada yang berhasil kayak gitu. Kenapa yang lain itu sebenarnya punya kesempatan yang sama? Dan dia yang startup yang berhasil itu juga sebenarnya bisa sharing nih ke teman-teman yang lain. Oke, tak potong jawabannya. Artinya aku nih mau nang kini kan sebenarnya aku balik membahas Ngalup ya. Yang menjadi sangat disayangkan itu kan ketika mereka berhasil tadi dalam tanda kutip itu tidak bisa Ngalup. Iya. Tidak bisa Bisa di kembali. Malangnya Mas. Lah tidak bisa Ngalup ini nggak bisa kembali pulang lah ya. pulang dan bisa meng-hire tim lain, bisa memberikan sesuatu, bisa Itu, Mas. iya. Iya. Keren. Ini mereka nggak berhasil nggak Ngalup. nggak Iya, pulang. iya. Itu nek aku sih Gimana Mas? ya itu tak anggap tidak berhasil juga. Artinya secara spirit kalau aku Betul. menjadi sama ya. Karena memang membangun ekosistem yang jauh lebih besar atau apa ya. Berhasil itu bukan berhasil diri sendiri. Berhasil itu ya keberhasilan ini bisa ditangkap, ditransfer, dirasakan, dinikmati, diopo lah pokoknya orang banyak. Tuh. Termasuk apa yang menjadi spirit Ngalup tadi itu cukup keren. Harapannya memang aku setuju dan aku yakin bahwa ketika itu berhasil akan menjadi sesuatu yang besar ya. Betul Mas. Ini yang harus dipertahankan di Malang itu ya apa yang dilakukan oleh teman-teman Ngalup. Ribon, ada yang serius ditanyakan olehmu? Ya, Mas. Oh Mas. Untuk peran pemerintah seperti apa untuk mendukung startup yang di Malang? Oke Mas. Kalau pemerintah sekarang support lah Mas. Support. Siap. Malang itu punya potensi. Sebenarnya udah mulai supportnya udah mulai nih Mas. Kayak kemarin kita juga untuk teman-teman entrepreneur. Kemarin community di apa ya? Di Malang itu kan ada entrepreneur, ada komunitasnya, ada startup. Mulailah sih dari Mas banyak apa ya? Pemerintah juga yang dukung nih sadar bahwa Malang itu juga punya potensi di startup sama aircraft-nya. Nah itu sebenarnya udah mulai kesadaran bahwa Malang itu salah satu yang mengisi kota Malang itu ya orang-orang itu ya. Ini memang harus apa ya, mau nggak bisa dipungkiri bahwa orang Malang itu banyak yang kreatif, betul banyak pelaku kreatifnya dan ketika salah satu yang mengisi ruang
kota Malang ini mereka ya mau nggak mau direspon dengan berbagai ini ya. Salah instansi startup yang dari luar itu melirik. Malang salah satu pilihan lah. Ketika mereka nyari talent, nyari orangnya mas. Orang Malang ini keren-keren sebenarnya mas. Malang sama Bandung. Sama. Malang, Bandung itu budayanya talent mas. Kalau visi atau ke depan apa sih? Gak durung ini. Gak ngurus mas Yontek. Gak durung ini. Takok itu apa yang terjadi pada kondisi pandemi ketika saya ngomongnya ngalup dan pandemi? Apa yang terjadi pada ruang internal atau teman-teman ngalup dengan pandemi kok gini gitu? Pasti kaget pertama mas. Oke. Kagetnya dalam artian tiba-tiba kita nggak ada hujan, nggak ada panas, tiba-tiba badai. Tiba-tiba kaget kan? Belum ada siap kan. Terus habis itu kan 1-2 bulan kita kaget nih. Oke. Belum nemu nih kayak gimana. Akhirnya kita manfaat, kita nggak bisa nunggu. Ini selesai, tapi kita harus adaptasi nih gimana caranya. Yang nggak jelas. Nah, akhirnya event yang dulu offline kita rubah ke online. Jadi webinar. Webinar pun so far berjalan sampai 2021 ini berjalan. Masih Terus mulai menemukan konsep kayak gimana. Tadi akhirnya ketemu ke Intimate Talk yang untuk startup sama coaching klinik untuk entrepreneur. Jadi lebih ke intensitas mereka lebih ngerasa ambience-nya berjaring, ketemu orang, sharing dari situ mas. Nggak usah orang banyak, orang dikit tapi berkualitas. Secara pertemuan mungkin lebih eksklusif ya. Nah itu mas. Intensitas lebih dinaikkan levelnya dan mungkin dari hal-hal seperti itu akan bisa mengembalikan lagi spirit atau apa yang hilang selama pandemi ini mas. Awal pandemi, akhirnya pandemi dindandani gak mari-mari. Tambah masa berlaku ya mas. Ke depan apa sih harapan melesat yang muncul pada teman-teman ngalup ketika hari ini masih terus ada spirit semangat ya? Itu kira-kira seperti apa? Kalau balik lagi, kenapa dulu yang ngalup coworking space, rebranding dengan collaborative network. Nah itu sebenarnya yang kita bawa jadi misi kita mas. Oke, kolaborasi. Mau apa lali takut itu? Ikan keren, rebrandingnya itu keren arare, kurang ajar. Media sosial ditutup blok tuh. Kalau apa-apa. Ngalup buyar. Asa apa? Terus sekali berudi dia. Tapi keren. Apa sih yang membuat itu hanya apa gimmicknya? Gimmick. Iya. Orang yang tahu ngalup pasti nggak percaya ya. Ini ono opo sih? Akan nggak berhenti di situ ya. Betul. Intinya buyar itu buka anyar. Kita mau rebrand lagi ya. Dulunya kita yang coworking space, kita lebih kolaboratif network, kolaborasi jaringan. Nah, yang akhirnya lebih mengedepankan kolaborasinya, dan bukan kita memperluas jaringan. Itu mas. Kalau misinya kita itu, kita open untuk kolaborasi buat siapapun, sama memperluas jaringan. Berarti ke depan dengan rebranding baru ini, spirit yang dibangun teman-teman adalah kolaborasi berjaring. Dan berjaring. Siap, luar biasa. Oke, kita Malang ini punya ngalup.co luar biasa, salah satu tempat yang cukup strategis untuk kolaborasi teman-teman kreatif. Ini harus dimanfaatkan dengan baik ya. Kita harus benar-benar membuka diri bahwa ada ruang-ruang strategis yang bisa kita manfaatkan sedemikian rupa untuk membangun bagaimana terkait dengan potensi dan ekosistem. Iya, ekosistem di Kota Malang itu sendiri. Kalau mau kan aku kadang ngomong kalau mau lebih lanjut tahu ngalup.co buka iki ditutup meneh ya Soro. IG pancet toh pasti. Pancet mas. Oke, IG @malang ngalup.co mas. Kalau mau tahu ngalup.co buka IG ngalup.co. Ya, IG, Twitter, mana coba sih? LinkedIn ada. Oke.
Yang jelas cukup kepoin ngalup.co di IG dengan bertanya lebih banyak di DM bisa. Kontak personnya juga muncul di situ ya? Ada. Oke. Atau datang juga bisa. Siap. Atau datang, ini menarik. Atau datang langsung di ngalup.co baru di Jalan Wilis. Simpang Wilis, depannya toko buku Wilis, pasar buku Wilis, di sebelahnya Dian Ilmu kalau nggak salah. Ya, betul. Oke. Monggo silakan kalau mau mampir teman-teman. Mas Ayudi, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Ngobrol yang cukup bermanfaat ya, karena harapannya selain kita memperkenalkan ngalup.co, harapannya juga teman-teman itu bisa cukup tahu lah seperti apa ngalup.co ketika ingin tahu lebih detail lagi apa yang dilakukan oleh teman-teman di ngalup.co. Banyak sukses untuk semua teman-teman industri kreatif, sukses untuk Kota Malang. Oke, Pon, kita hapus pertemuan kita. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.